Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bab SAK etap. Kenalkan, nama saya Jusnul Khotimah, NIM 1962164. Nama saya Natasha Skarayu Monalisa, NIM 1962165. Nama saya Anggi Sri Wahyuni, NIM 1966266. Di sini kami akan menjelaskan bab SAK etap. Adapun sub-sub bab yang kami jelaskan yaitu yang pertama pengertian, yang kedua manfaat, yang ketiga karakteristik, dan yang keempat isi SAK etap. Pengertian dari SAK etap sendiri yaitu standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik digunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat SAK etap. Yang pertama, perusahaan kecil menengah mampu untuk menyusun laporan keuangannya sendiri, dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana, misalnya dari bank, untuk pengembangan usaha. 2. Lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK IFRS sehingga lebih mudah dalam implementasinya. 3. Tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan. Karakteristik SAK etap. Yang pertama, menggunakan acuan IFRS untuk small medium enterprises. Yang kedua, lebih sederhana antara lain. Pertama, aset tetap tidak berwujud menggunakan harga perolehan. Kedua, entitas anak tidak dikonsolidasi tetapi sebagai investasi dengan metode mengacu pada praktik akuntansi yang saat ini digunakan. Ketiga, kualitatif informasi dalam laporan keuangan. 1. Dapat dipahami. 2. Relevan. 3. Materialistis. 4. Keandalan. 5. Substansi mengungguli bentuk. 6. Pertimbangan sehat. 7. Kelengkapan. 8. Dapat dibandingkan. 9. Tepat waktu. Dan yang ke-10 keseimbangan antara biaya dan manfaat. Yang keempat, SAK etap tidak mengizinkan pengakuan pos-pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aset atau kewajiban dengan mengabaikan apakah pos-pos tersebut merupakan hasil dari penerapan matching konsep. Yang kelima, saling hapus tidak diperkenankan atas aset dengan kewajiban atau penghasilan dengan beban, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh SAK etap. Pada penjelasan pertama yaitu menjelaskan tentang ruang lingkup, yaitu tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. Kemudian entitas menguasai aset, dan yang terakhir tidak menerbitkan laporan keuangan. Nanti penjelasannya bisa kalian screenshot sendiri-sendiri untuk tulisannya. Selanjutnya, konsep dan prinsip prevasif. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Masuk pada bab 3 yaitu penyajian laporan keuangan. Pada bab ini dijelaskan laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas atau entitas. Memasuki bab 4 yaitu informasi yang disajikan dalam neraca minimal mencakup pos-pos berikut. Pertama, ada kas, ada piutang, ada persediaan, ada properti investasi, ada aset tetap, ada aset tidak berwujud, ada utang usaha, ada aset dan kewajiban pajak, ada kewajiban distimasi, dan adanya ekuitas. Pada bab 5, laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK etap, mensyaratkan dengan yang lain. Pada bab 6, laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi dan saldo laba, menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut. Pada bab 7 ada laporan arus kas, yaitu disajikan dalam laporan arus kas dan bagaimana penyajiannya. Pada bab 8 ini yaitu catatan atas laporan keuangan, yaitu mengatur
prinsip yang mendasari informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan dan bagaimana penyajiannya. Memasuki bab ke-9, yaitu bab yang memberikan panduan untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan pada kebijakan dan estimasi akuntansi dan kesalahan. Selanjutnya pada bab 10 yaitu tentang investasi pada efek tertentu. Bab ini mengatur penerapan akuntansi nilai wajar untuk efek utang dan efek ekuitas baik yang dimaksudkan oleh pemiliknya untuk diperdagangkan, efek utang yang dimaksudkan untuk dimiliki hingga jatuh waktu maupun tidak untuk keduanya. Bab 11 ada persediaan. Kemudian bab 12 ada investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak. Bab 13 ada investasi pada joint venture. Bab 14 ada properti investasi. Bab 15 ada aset tetap. Kemudian bab 16 ada aset tidak berwujud. Kemudian bab 17 menjelaskan tentang sewa. Dan bab ke-18 menjelaskan tentang kewajiban, distimasi, dan kontingensi. Kemudian bab 19 menjelaskan tentang ekuitas. Dan bab 20 menjelaskan tentang pendapatan. Bab 21 biaya pinjaman. Bab 22 penurunan nilai aset. Bab 23 imbalan kerja. Bab 24 pajak penghasilan. Bab 25 mata uang pelaporan. Bab 26 transaksi dalam mata uang asing. Bab 27 peristiwa setelah akhir periode pelaporan. Bab 28 pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Bab 29 ketentuan transisi. Bab 30 tanggal efektif. Sekian, terima kasih dari penjelasan kelompok 2. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.